Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya Asabdur Rahman akan sharing terkait APD pada elemen kompetensi yang kedua, yaitu memeriksa kondisi APD di tempat kerja. Referensi terkait APD diantaranya adalah pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, ada Permenaker Nomor 8 Tahun 2010 tentang APD. Dan yang keempat, Prosedur Rekon Nomor Rekon PR 408 tentang APD. Tujuan dari pertemuan ini adalah Bapak dan Ibu dapat memeriksa fisik APD sesuai dengan prosedur. Pemeriksaan fungsi APD, Bapak dan Ibu dapat memeriksa kelayakan fungsi APD sesuai dengan prosedur. Dan Bapak dan Ibu dapat memastikan kondisi APD yang tidak layak tidak digunakan, diganti, dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan atau standar yang berlaku. Pemeriksaan kelayakan fisik APD dan fungsi APD safety helmet. Bapak dan Ibu, untuk pemeriksaan safety helmet, pertama adalah cek tanggal produksi. Bisa dilihat pada emblem angka yang di dalam lingkaran. Angka itu menunjukkan bulan dan tahun produksi. Pastikan kurang dari 5 tahun. Nah, angka yang di bagian luar adalah bulan 1 sampai 12, yang di tengah ada 2 digit terakhir dari tahun. Dan ada simbol tanda panah yang menunjukkan bulan ke berapa. Selanjutnya adalah pemeriksaan label dan standar, biasanya berupa stiker ataupun emblem yang terdapat di helm Bapak dan Ibu. Cek kap dan warna, cek sistem suspensi. Pastikan dalam keadaan baik, tidak ada patah dan dapat diatur. Seharusnya umur suspensi helm safety adalah 1 tahun. Cek kondisi tali dagu, pastikan tidak kendur. Untuk pemeriksaan lanjutan, Bapak dan Ibu dapat melakukan pengetesan dengan memberi tekanan pada helm safety. Tarik dan ganti helm safety jika ditemukan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah pecah. Kedua, helm yang dicat ulang. Biasanya helm-helm yang cat ulang ini ada kesalahan dalam pembelian. Misalkan berdasarkan aturan perusahaan harusnya sipil warna kuning, ternyata kontraktor sudah membelinya dengan warna biru. Itu kan tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Yang ketiga adalah dilubangin. Beberapa helm yang tidak memiliki lubang, mereka mungkin dengan sengaja melubanginya untuk dimodif sedemikian rupa. Hal ini dapat mengurangi kekuatan dan ketahanan kap helm tersebut. Yang keempat adalah helm yang tidak berstandar. Pemeriksaan kelayakan dan fungsi pelindung mata. Pertama adalah cek label dan standar. Label standar kacamata safety biasanya terletak pada frame. Kedua, cek kondisi lensa dan frame. Pastikan bersih dan tidak ada baret atau goresan. Disarankan untuk melengkapi kacamata safety dengan tali pengaman agar tidak mudah jatuh. Tarik dan ganti pelindung mata jika ditemukan dalam kondisi sebagai berikut, yaitu kacamata safety yang tidak berstandar, kacamata safety yang sudah terkena benturan atau buram atau terdapat goresan atau patah. Pemeriksaan kelayakan fisik dan fungsi pelindung kaki ada kacamata. Pertama, cek tanggal dan produksi. Pastikan tidak lebih dari 5 tahun. Kedua adalah cek dan label standar. Ketiga, cek kondisi outsole dan toe cap. Pastikan masih tebal dan tidak robek. Pemeriksaan kelayakan fungsi fisik dan fungsi pelindung pendengaran. Cek tanggal produksi. Pastikan tidak lebih dari 5 tahun. Cek label standar dan cek sumbatan dan cek kondisi tali. Pemeriksaan kelayakan fisik dan fungsi pelindung jatuh. Ini kit pertama-tama adalah cek label dan standar. Pastikan terdapat label dan standar dan terlihat jelas. Jika item ini tidak ada, maka pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan. Selanjutnya adalah periksa dorsal bearing. Adalah cincin berbentuk D. Pastikan tidak ada karat atau cacat. Pemeriksaan tali bahu. Sama dengan webbing, pastikan tidak ada sobekan bekas terbakar atau jahitan yang terlepas. Selanjutnya, cek chest buckle. Chest buckle ini tidak ada karat atau tidak retak. Cek webbing. Pastikan tidak ada sobekan bekas terbakar atau jahitan yang terlepas. Pengecekan waistband, bantalan pinggang. Pastikan tidak ada sobekan bekas terbakar atau jahitan yang terlepas. Pengecekan adjuster, tidak ada karat atau cacat atau retak. Pengecekan hip bearing, pastikan tidak ada karat atau cacat atau retak. Pengecekan waist belt, tidak ada sobekan bekas terbakar atau jahitan yang terlepas. Selanjutnya ada pengecekan leg strap, tidak ada sobekan bekas terbakar atau jahitan yang
terlepas. Pengecekan subpelvic flap sama dengan lanyard, tidak ada sobekan, bekas terbakar atau jahitan yang terlepas. Dan cek ke karabiner lanyard. Karabiner, Bapak dan Ibu, pastikan tidak ada karat, cacak, atau retak. Terdapat pengunci. Cek hook di double lanyard. Pastikan tidak ada karat, cacat, atau retak. Tidak ada terdapat pengunci dan mudah dibuka tutup. Cek shock absorber. Cek standar dan pastikan masih tersegel atau terbungkus. Terakhir adalah pengecekan double lanyard. Pastikan dalam keadaan baik, tidak ada sobekan. Contoh APD rusak. Berdasarkan pasal 8 Permenaker nomor 8 tahun 2010 tentang APD di tempat kerja, ayat 1 adalah APD yang rusak, retak, atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan atau dimusnahkan. APD yang habis masa pakainya atau kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, pemusnahan APD yang mengandung bahan berbahaya harus dilengkapi dengan berita acara pemusnahan. Bapak dan Ibu, APD yang bekas pakai medis atau terkena oli termasuk ke dalam limbah B3. Jadi, setiap APD yang rusak atau habis masa pakai harus dikembalikan kepada divisi HSE agar dapat dicatat sebagai APD rusak dan dimusnahkan dengan tujuan agar APD tersebut tidak dipakai kembali oleh pekerja di tempat kerja. Sekian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi kuis agar Bapak dan Ibu dapat melanjutkan ke elemen ketiga tentang APD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.